Episode 1. Adik yang Chen, dengar-dengar kau salah satu juara di upacara kali ini. Kakak, bisa ceritakan aturan sekte ini? Kami baru datang, takut salah langkah. Adik, sekte kita sangat bebas, hampir tidak ada aturan. Kecuali puncak utama, tidak boleh masuk tanpa tanda izin. Selain itu bebas saja. Sebagai juara upacara, sumber daya latihanmu melimpah, tidak akan habis. Sekarang aku tunjukkan tempat latihanmu yang khusus. Benarkah? Luar biasa sekali. Adik, puncak Huangtan ini adalah puncak khusus untuk juara upacara. Sekarang milikmu. Tempat latihanmu di sekte pedang. Serius? Adik, sesuai tradisi, 20 besar upacara akan dipanggil ketua sekte. Dan kalian akan dibukakan tempat pelarang di puncak utama, kolam pedang. Saranku, siapkan pedang yang bagus dulu. Kakak Luo, kenapa begitu? Aku belum pernah ke kolam pedang. Tapi pernah dengar. Katanya kolam pedang bisa membangkitkan roh pedang. Terima kasih sarannya. Wah, aura elemen tanah yang kuat. Puncak Huangtan memang terkenal. Xiao Kui, jalan-jalan dulu sendiri. Aku ke puncak utama sebentar. Tempat yang bagus. Kau suka? Sesepuh agung. Anak muda, sesuai aturan, kau harus merawat tanaman obatku untuk sementara waktu. Soal batu Yinghun yang kau butuhkan, tergantung kinerja MU. Kalau kau main-main, coba tebak akibatnya. Merawat tanaman obat? Baik, tidak masalah. Tanaman sampah di luar tidak usah diurus. Di dalam ada 20 tanaman penting. Semuanya ada paparannya. Rawat baik-baik. Oh ya, 20 tanaman itu butuh pupuk setiap hari. Soal pupuknya, di dalam lembah ada penjara. Isinya penjahat semua. Bunuh satu setiap hari, bakar jadi abu. Taburkan di sekitar tanaman. Ingat, harus dibakar jadi abu. Manusia hidup dijadikan buku. Black Body, benda suci ke-8. Tanaman obat tingkat apa ini? Kalau naga iblis kuno dalam tubuhku menyerah. Tidak boleh. Kalau aku berani menghadap sumber ke-8 ini, kakek pasti mencincangku. Aneh, kenapa terasa dingin? Saudari, kenapa kau ditangkap? Karena sepiring makanan. Makanan apa? Kau sangat miskin? Itu sup daging dewa. Kalau tidak salah ingat, bahan dasarnya itu. Kau pantas mati! Ini benar-benar masalah besar. Suci kematianku berasal dari sumber ke-8 tunas pohon suci kematian. Ternyata bisa menyerap jiwa. Suci kematianku tadinya baru masuk tingkat 8U. Dalam waktu singkat, sudah meningkat pesat. Sepertinya Tuan Muda punya rahasia yang belum aku tahu. Pantas saja tanaman obat yang dipelihara sesepuh agung dengan serius. Kakak, kabar di kota sudah jelas banget. Si Chen benar-benar setegak itu? Pasti ada yang tidak beres. Harus tanya si Chen dulu. Nanti kalau dia pulang, tanya baik-baik. Dasar anak itu dapat batu roh sebanyak itu. Tidak ada sedikit pun yang disumbangkan. Benar-benar murid durhaka, tidak tahu menghormati guru. Apa kau tidak ada harga diri? Tidak berguna. Anak itu makin tidak tahu aturan. Nanti kalau pulang, aku urus sendiri. Anak muda, cukup. Sesepuh agung, aku tidak malas. Sesuai perintah Anda, sudah merawat 20 tanaman itu baik-baik. Bagus, tanamannya terawat dengan baik. Tapi kalau mau dapat batu Yinghun, kau harus bantu aku satu hal lagi. Sesepuh agung, harus mengerjakan apa? Bantu aku ambil sesuatu. Pergi ke tempat ketua sekte. Ambil barang lalu bawa kembali. Baik. Anak muda, jangan anggap remeh. Ini agak sulit.
Kau harus diam-diam pergi, diam-diam kembali. Apa? Aku lihat tulangmu luar biasa, bakatmu istimewa. Hal kecil ini pasti mudah bagimu. Setahuku, ketua sekte sedang sibuk akhir-akhir ini. Belum tentu ada di Gua 9 Tikungan. Kalau kau hati-hati, tidak masalah. Oh iya, setelah masuk Gua 9 Tikungan dari kiri ke kanan, lorong ketiga menuju Gua Tikungan ketiga. Kau masuk, ambilkan mata iblis sebesar batu giling untukku. Gua 9 tikungan, gua tikungan ketiga. Mata iblis. Hanya batu hitam. Bentuknya mata, mudah dikenali. Aku punya jurus bayangan, seharusnya tidak masalah. Anak muda, aku yakin kau pasti bisa. Episode 2. Ini dia tempatnya. Kok nggak ada penjaganya? Dari kiri ke kanan, lorong ketiga mestinya menuju Gua Sangku. Ternyata semudah ini. Sial. Jangan-jangan ini benar-benar mata makhluk kuat? Sepertinya nggak ada segel pelindung. Mental seperti ini langka. Bocah, masa aku mau nipu kamu? Ketua besar, terima kasih atas pemberiannya. Bocah, tunggu dulu. Kamu nggak suka sama aku ya? Nggak kok. Bosan, bocah. Aku kasih info. Di kolong Huangtan, puncak gunung Huangtan, ada harta karun. Berguna buat kamu. Serius? Terserah kamu percaya atau enggak. Kalau benar ada harta di kolong Kuangtan, pasti nggak gampang diambil. Kalau nggak, masa giliran aku? Bocah, berani balik lagi? Bocah siapa ayo? Ayo duduk. Chen, bocah, kami buat kamu ninggalin rumah, ninggalin kampung. Upahnya harus dibayarkan. Apa? Guru memang jago ngomong. Dasar bocah. Sekarang kami udah dapat tempat. Upah kami harus kamu bayar. Hah, upah doang. Berapa? Aku bayarkan boleh? Dasar bocah. Aku nggak minta banyak. 10.000 batu spirit Aku cukup. bayar. Tebal muka banget. Cuma beban, masih berani minta upah. Tunggu link 11 nikah. Kalau aku ladeni kamu lagi, aku yang kalah. Bocah, dari Tianan sampai sini, nyawaku taruhan terus. Soal upah, 50.000 nggak banyak, 30.000 nggak dikit. Tapi kalau kurang, aku nggak senang. 30.000. Lebih nggak ada. Aku juga mau. Chen, bocah, kamu lihat sendiri kan? Sejak kamu ke Tianan, sampai sekarang, semua aku yang urus. Aku. Bibi Jing. Kamu mau berapa? Berapa aja, tapi nggak boleh kurang dari 10.000. Xiao Chen, punyaku nggak usah. Mertua memang baik. Bener kata orang. Mertua paling sayang menantu. Bener juga. Chen, bocah, kami di tempat asing, nggak tenang. Kamu bawa banyak batu spirit, aku nggak tenang. Sisanya berapa? Taruh sama aku aja. Sisain beberapa ratus buat latihan cukup. Guru besar, Gunung Donghuang aman banget. Perguruan pedang aturannya ketat. Nggak mungkin ada yang berani rampok terang-terangan. Kamu masih muda. Tempat seterang apapun tetap ada tempat gelap yang nggak kena cahaya. Kamu tahu nggak? Sekarang di kota Donghuang, banyak orang ngincar kamu. Guru besar, berapa upahnya? 50.000. Hari ini semua senang. Kita minum sampai puas. Guru, ini Batu Yinghun. Cepat pulihkan jiwa kamu. Kalau kamu udah pulih total, Batu Yinghun harus dikembalikan. Chen bocah, kali ini aku berhutang budi. Murid pamit. Kita perhatikan bocah banyak-banyak tadi. Dia pasti kesel kan? Meng Hua, kamu nggak ngerti. Ini semua buat link 11. Maksudnya apa? Cok nggak boleh punya duit. Punya duit pasti rusak. Kakak, kita ini terlantar nggak sih? Gangka, ini namanya mengembara. Bisa dibilang udah keluar dari kolam kecil Dongtu. Perburuan pedang Donghuang di Dongtu juga nggak jauh beda. Petak kolam kecil. Kata orang, Dongtu atau perguruan pedang Donghuang cuma kampung terpencil di Dongchuan yang luas. Aku juga pengen keluar,
Tapi kita terlalu lemah. Keluar mengembara, nyawa bisa melayang kapan saja. Yang Chen, batu Yinghun pun ada apa? Udah aku turun gunung kembalikan. Hal kecil gitu gampang buat aku. Ketua besar nggak nyusahin kamu? Kakek tua itu licik. Emang mau nyusahin aku. Tapi aku ini siapa? Ling 11. Gimana gunung Huangtan aku? Puncaknya luas. Kalian bertiga pindah sini aja. Bos! Aturan perguruan. Murid inti cowok cewek di bawah 20 tahun nggak boleh tinggal bareng. Aturan apaan sih? Kami duluan ya. Jaga Xiaohei baik-baik. Ayo, naik gunung. Kesadaran spiritualku nggak bisa tembus air kolam ini. Apa? Energi matahari sejati. Ini. Episode 3. Apa ini? Coba kita partian. Ini ternyata jubah membran bumi. Katanya, setiap dunia punya sumber dayanya sendiri. Sumber daya ini sejatinya adalah aturan takdir dunia ini. Dan tempat takdir itu, di inti bumi, di dalam rahim membran bumi yang paling inti. Rahim membran bumi adalah dasar dari sebuah dunia, mengandung sumber tanah yang paling murni. Dan rahim membran bumi dalam waktu yang sangat lama akan melahirkan harta karun unsur tanah, jubah membran bumi. Kalau rahim membran bumi dianggap sebagai pohon, jubah membran bumi adalah buahnya. Ini kesempatan langka yang luar biasa. Ini C keempatku. C membran bumi. Tapi sekarang baru di tingkat satu ranah sejati. Sepertinya aku ingin naik ranah benih bela diri. Jadi makin jauh panggang dari api. Sesuai aturan, kalian berhak masuk altar cuci pedang. Di altar cuci pedang bukan cuma ada kemungkinan membangkitkan roh senjata kalian, tapi juga saat di dalamnya bisa melatih tubuh, meningkatkan kekuatan tubuh. Siapa di antara kalian yang belum punya senjata bagus? Aku. Oh, kau mau senjata seperti apa? Senjata tungtul yang penting berat. Ling Er, bawa Jiang Kue itu buat 3 lengkung, ambil senjata tumpul. Baik. Ayo. Xiao Kue, tongkat ini berat banget ya? Kakak, ini senjata legendaris tongkat penjara naga. Aku sudah pakai jimat setan langit untuk ikatan awal. Ini senjata berjiwa. Cuma roh senjatanya entah kenapa tertidur. Senjata berjiwa. Kakak, tongkat penjara naga beratnya 108.000 jin. Dalam kondisi belum sepenuhnya terikat. Aku harus pakai ji baru bisa angkat. Altar cuci pedang sudah sampai, kalian turun saja. Kalian bisa di dalam selama 3 hari. Altar cuci pedang di mana? Mana ada altar cuci pedang di sini? Altar cuci pedang yang dimaksud kepala sekte, jangan-jangan lubang batu ini. Aku paham. Ini formasi terlarang, tempat yang bagus. Jangan sampai lupa urusan penting. Ini. Para adik, aku antar kalian turun dari puncak utama. Para adik, jangan berkecil hati. Sebenarnya, di altar cuci pedang, kalau mau membangkitkan roh pedang, tetap butuh keberuntungan. Pertama kali masuk dan langsung berhasil membangkitkan. Sejak dulu sampai sekarang, kayaknya belum pernah ada. Altar cuci pedang bisa menyerap esensi langit dan bumi sendiri. Dibuka setiap 6 bulan sekali. Kalian masih banyak kesempatan. Xiao Kue, kau jangan sampai bocorkan rahasia tongkat penyerang naga adalah senjata berjiwa. Benda ini terlalu berat. Cincin penyimpan biasa tidak muat. Nanti kakak carikan cincin tingkat tinggi baru bisa masuk. Tahu, kakak, tenang saja. Tidak ada yang bisa rebut. Yang Chen, ini sumber daya latihanmu. Keren banget. Satu cincin penyimpan gratis kelas kuning tingkat menengah. Di dalamnya ada 2000 batu spiritual tingkat rendah. Ada 10 pil pecah jiwa untuk pulihkan kesadaran. Ada 1 tiket akses lantai 3 gedung kitab sekte Cipa. Ada kartu waktu latihan 4 alat berat sekte pedang. Barang sudah kuserahkan. Aku pamit dulu. Hati-hati, Tata pantas di arena pertarungan kuno Yunzong, Xiao Yuan, dan yang lain mati-matian. Ternyata jatah latihan ini melimpah sekali.
Kakak, sekte pedang terlalu besar. Sulit dibayangkan. Sumber daya latihan sebanyak ini. Baru jatahku setahun. Kakak, kartu waktu latihan 4 alat berat ini maksudnya apa? Kartu waktu adalah bukti untuk masuk latihan di alat berat. Kartu waktuku di 4 alat berat tiap hari dapat 1 jam. Bisa dikumpulkan kalau kau... Punyaku setengah jam. Kakak, sekte pedang masih punya 4 alat berat latihan. Aku cuma tahu platform asah pedang. 3 lainnya apa? Xiao Kue. Tempat alat berat latihan sekte pedang itu. Platform asah pedang untuk membangkitkan, melatih, mengasah kehendak pedang. Danau api hijau biru mengandung api sejati hijau biru yang mengerikan. Siapapun pendekar elemen api, kalau bisa melugur satu untai api sejati hijau biru, si elemen apinya pasti berubah. Lembah kabut awan bisa kuatkan hati, bela diri, padatkan kekuatan jiwa. Soal ranah rahasia gudang besar yang paling misterius. Katanya mengandung banyak keajaiban. Asal pemahaman cukup, bukan cuma bisa mengerti teknik rahasia atau jurus hebat dari keajaiban itu, bahkan bisa dapat ciumu bawaan. Berarti dari 4 alat berat latihan sekte pedang yang bisa kudatangi cuma lembah kabut awan dan ranah rahasia gudang besar. Xiao Kue, kita latihan dulu sebulan di puncak Huang kan? Kumpulkan waktu latihan yang cukup, baru kita pergi bareng. Bye! Episode 4. Berlatih keras 1 bulan. Energi lapisan bumi baru tingkat 5 Zenwu. Semakin lanjut, energi lapisan bumi semakin sulit ditingkatkan. Beberapa hari lalu, Xiao Kue resmi naik ke tingkat 1 Zhong. Iri sekali. Kak, ayo! Kartu waktu kita sudah menyimpan cukup waktu. Saatnya melihat 4 harta besar itu. Xiao Kue, kita ke platform asah pedang dulu. Bahkan upacara pemilihan murid inti perguruan pedang 3 tahun sekali. Diberi nama platform asah pedang. Kamu nggak penasaran? Kak, platform asah pedang dari namanya saja jelas berhubungan dengan kultivar pedang. Boleh aku nggak ikut? Dengar belum tentu benar, lihat baru percaya. Ayo! Kak, sepertinya ada yang aneh dengan Xiao Hei. Adeh? Kak, aku merasakan ada kekuatan luar biasa kuat tersembunyi dalam tubuh Xiao Hei. Jangan-jangan dalam tubuh Xiao Hei ada kekuatan garis darah yang kuat. Disegel oleh Kaisar Pedang Zenwu? Setelah pulang harus kuteliti baik-baik. Bisa jadi dalam tubuhnya ada kekuatan garis darah khusus yang disegel. Setiap buit inti perguruan pedang, begitu naik anak tangga batu pertama, akan menghabiskan waktu latihan dari kartu waktu. Konon jika bisa melewati 1000 anak tangga batu, sampai ke puncak platform, akan terjadi hal ajaib. Tapi, sejak dulu hingga kini, dari tak terhitung talenta perguruan pedang Dong Huang, belum ada satupun yang berhasil sampai puncak. 885 tingkat. 815 Di papan pedang dari 100 nama yang tercatat. Semuanya tanpa kecuali adalah keturunan klan Dong Huang. Dan aku tidak menemukan nama ketua saat ini, Dong Huang Haong. Kak, aku coba dulu. Ada apa? Kekuatan ini bukan tarikan lapisan bumi besar. Juga bukan gravitasi biasa. Kekuatan elemen tanah. Itu kan Yang Chen. Kenapa dia berlatih di anak tangga batu pertama? Anak itu juara Zenwu angkatan baru. Buang waktu latihan di anak tangga pertama. Bodoh ya? Kakak lagi ngapain? Energi apa ini sebenarnya? Secepat ini. Energi lapisan bumi yang tadinya baru tingkat 5 Zenwu meningkat cukup banyak. Sepertinya harus manfaatkan kesempatan ini. Tingkatkan kekuatan energi lapisan bumi. Habis? Ada batasannya? Setelah serap tangga kedua, energi lapisan bumi naik ke puncak tingkat 5 Zenwu. Bagus sekali. Energi lapisan bumi yang tadinya sangat sulit ditingkatkan karena menyerap energi misterius dari 9 anak tangga batu sebelumnya. Masa ke tingkat 8 Zenwu? Tingkat 10. Tarikan dalam tangga batu meningkat banyak. Apa ini? Platform batu raksasa setinggi ratusan sang dengan 1000 anak tangga ini adalah pecahan harta spiritual. Karena mengandung kekuatan aturan elemen tanah yang tidak sempurna, ditambah sisa karakteristik harta spiritual.
memang bisa digunakan petarung tingkat pasca surga untuk melatih tubuh, membangkitkan niat bela diri, dan memadamkan niat bela diri. Pantas saja. Ini pecahan harta spiritual. Kak, Sulit dipercaya, pecahan harta spiritual saja punya kekuatan begini. Tongkat bendera naga di tangan Xiao Kui adalah harta spiritual utuh. Kalau roh alatnya terbangun, entah sehebat apa. Kalau ini harta spiritual, aku jangan serap habis. Serap sedikit saja tiap tangga. Kakak Yuan, sepertinya kamu kesulitan naik ke tingkat 98. Ya, Yang Chen, kalau berani, naik sendiri. Kakak Yuan, aku bisa bawa kamu naik. Tapi belakangan uangku tipis. Berapa bisa kamu bayar? Gak mungkin kamu gak tertarik. Di tingkat Senwu, semakin dekat dengan tanggal batu 100, semakin banyak manfaat yang didapat. Uangku tipis. ya aku nggak peduli sama kamu. Tunggu dulu. Kamu yakin bisa bantu aku naik ke tangga 98? Yang Chen sepertinya nggak tahu larangan platform asah pedang membantu orang lain naik tangga. Kalau Yang Chen benar-benar bisa menggendong atau menarikku berhasil naik ke tangga 98. Paling banter aku rugi sedikit batu spiritual, tapi Yang Chen akan celaka. Bisa-bisa anak ini mati. Yang Chen, kamu serius atau bohong? Tentu serius. Dan murah. Cuma 100 batu spiritual. Ini. Masih bengong apa? Naik dong. Yang Chen, berani main-main sama aku. Bukan, kata Yuan. Naik dong. Tenang. Kalau nggak bisa naik, 100 batu spiritual ku kembalikan. Kamu beneran naik? Jangan-jangan Yang Chen punya jurus rahasia yang bisa memengaruhi gravitasi kuat tangga batu? Episode 5. Kakak Xiao Yuan. Bakat tempurmu benar-benar luar biasa. Bisa naik sampai anak tangga 98. Kakak Xiao Yuan. Setahuku, di dalam sekte yang tingkat alam sejati, hampir tak ada yang bisa naik ke anak tangga 99. Aku yakin, kamu adalah jenius yang satu-satunya itu. Kakak Xiao Yuan, kalau kamu bisa di tingkat alam sejati, berhasil naik ke anak tangga 99, pasti namamu bakal diabadikan dalam sejarah. Jadi panutan generasi mendatang. Kakak Xiao Yuan, aku bisa bantu kamu naik ke anak tangga 99 loh. Serius? Kakak Xiao Yuan, aku dari daerah terpencil yang miskin. Bukan dari keluarga berada seperti kalian. Miskin. Berapa? Sebut saja. Kamu bisa bayar berapa? 300 gimana? Bercanda ya. Aku ngomong panjang lebar gini. Bukan cuma buat 300 batu spiritual. Yang Chen, 300 batu spiritual bukan sedikit. Aku juga miskin. Ya udah, bubar aja. 500. Yang Chen, 500. Gak bisa lebih. Kamu. Kalau naik ke anak tangga 99, sambil latihan, kehendak bela diri awal yang kubangkitkan 2 bulan lalu di Menara Adipati, pasti bisa meningkat pesat. Yang Chen, 1000 batu spiritual. Ini semua harta yang kupunya. Kakak, kamu kira aku bodoh ya? Hartamu cuma 1000 batu spiritual? 1000. Yang Chen, paling banyak aku bayar 1000. Kalau kamu masih gak mau, ya udah. Kakak, harta pas 2000 batu spiritual. Gak mungkin. Aku rasa masih mungkin kok. Yang Chen, 2000 terlalu banyak. Bisa diskon gak? Harga pas. Yang Chen, kalau kamu berani nipu aku, di Gunung Donghuang gak ada tempat buat kamu. Gak masalah. Yang Chen, cepat pakai jurus rahasiamu. Waktu latihan di pijakan pedang sangat berharga. Kakak Xiao Yuan, sudah selesai. Luar biasa kalau bukan alami sendiri. Mati pun aku gak akan percaya orang ini punya kemampuan seperti ini. Ada apa ini? Konon di bawah alam ungu. Setiap kultivator yang naiki anak tangga pijakan pedang, kalau sampai di anak tangga batasnya, akan memicu fenomena di pijakan pedang. Apa? Cowok tampan di anak tangga 100 itu siapa? Astaga, bocah itu siapa? Dia mencapai anak tangga batas alam sejati. Gila banget. Anak muda patut diperhitungkan. Sepertinya adik baru yang jenius dari upacara kali ini. Gantengnya. Kakak-kakak, jangan rebutan sama aku. Dia punyaku. Pertama kali lihat dia, aku langsung tahu dia jodohku. Ini
Hendak bela diri. Elemen tanah. Siapa sangka, aku di tingkat alam sejati sudah membangkitkan kekuatan kehadap bela diri yang hanya dimiliki kultivator alam harmoni dan bukan cuma satu jenis. Benar juga. Mau rendah profil juga susah. Siang Chen ini sampai tangga 100. Pasti dia dapat keuntungan besar. Sialan, Yang Chen. Asal kamu bisa bantu aku naik ke anak tangga 100, aku rela bayar apapun. Kakak Xiao Yuan. Hari ini kurang pas. Kurang pas? Kakak Xiao Yuan. Lain kali aja deh. Aku rasa itu. Itu. Bocah ini nanggap aku gak punya duit ya? Yang Chen, aku punya kupon masuk lantai 2 gedung kitab suci. Bisa ku berikan. Aku punya yang lantai 3. Yang Chen, aku masih punya harta kuno. Harta kuno apa? Benda apa ini? Roh bela diri naga iblis di tubuhku. Reaksi sangat kuat. Pasti bukan barang biasa. Kakak Xiao Yuan, ini mainan anak kecil kan? Beneran harta kuno? Buktikan ke aku. Yang Chen, pemilik toko besar sudah menilainya. Benda catur kecil ini adalah benda kuno. Bahannya sangat keras. Tahan air dan api. Gak tembus pedang. Kalau bukan harta kuno apa lagi? Benarkah? Mainan anak kecil zaman dulu. Juga bisa kan? Yang Chen, benda kecil ini yang paling berharga bagiku. Mau tukar atau gak terserah kamu. Bukan gak bisa. Tapi kamu harus tambah lagi. Benda catur kecil yang fungsinya gak jelas. Gak cukup. Beneran gak cukup. Tinggal 900 batu spiritual. Kamu miskin banget. Ya udah. Kali ini aku kasih murah. Tapi kata Xiao Yuan, kamu harus ingat. Kamu berhutang budi sama aku. Hutang besar. Nanti harus dibayar. Ambil. Kakak, kamu bisa naik sekarang. Aku juga naik ke anak tangga 100. Ayo, hadiah misteriusnya. Aneh, kok gak terjadi apa-apa? Apa? Xiao Yuan dari awan. Dia juga naik ke tangga 100? Angkatan baru yang masuk gunung kali ini hebat-hebat. Sampai anak tangga batas berturut-turut. Keuntungan tangga 100 mungkin baru ketahuan nanti. Sudahlah. Harus cepat cari tempat buat teliti benda kecil itu. Episode 6. Aneh, kesadaran jiwaku benar-benar terhalang. Sial, kenapa tidak ada reaksi? Coba pakai jiwa bertarung naga iblis saja. Apa? Kemana perginya? Jangan-jangan benar-benar dimakan? Mungkin bendera kecil itu dimakan jiwa bertarung naga iblis purba sebagai camilan lezat. Kamu jadi terkenal. Di platform Asah Pedang banyak kakak senior yang membicarakanmu. Bahkan ada yang sudah mencapai tingkat Tianhe. Orang takut terkenal, babi takut nemu. Xiao Kui, seandainya kamu belum naik ke tingkat Wuzong. Di platform Asah Pedang, batas tangga batu untuk tingkat Senwu ada di level 100. Begitu menginjaknya di tingkat Senwu, akan dapat keuntungan luar biasa. Keuntungan apa? Aku membangkitkan kehendak bertarung ketahanan di tangga batu level 100. Apa? Kak, kehendak ketahanan itu kan atribut tanah. Katanya platform Asah Pedang hanya bisa membangkitkan dan melatih kehendak pedang. Platform Asah Pedang bisa membangkitkan kehendak bertarung apa saja. Tapi di tangga batu batas, peluang membangkitkan kehendak bertarung jauh lebih tinggi. Oh ya, waktu itu, tanpa sengaja aku membuka atribut tanah. Jadi guru jalan surga semua elemen itu repot. Naik tingkat susah. Aku juga mau repot. Aku juga mau punya banyak elemen. Oh ya, soal kultivasi. Dari 4 elemen Chi murniku, Chi kematian gelap, Chi petir langit, dan Chi membran bumi sudah mencapai puncak tingkat 9 Zenwu. Hanya Chi matahari yang masih di tingkat 8 Zenwu. Harus cari cara. Xiao Kui, dari 4 tempat latihan utama sekte pedang, ada tempat bernama Danau Api Hijau Biru kan? Benar, tempat suci berlatih Chi murni api. Itu dia! Xiao Kui, ayo ikut denganku. Panas sekali. Kak, hawa panas ini beracun. Jaga pelindung tubuh. Xiao Kui, sepertinya racun api hijau biru ini luar biasa. Hati-hati. Siapa bocah itu?
Mau mati? Tidak tahu racun api hijau biru? Bodoh banget. Masih tingkat Zenwu berani datang ke danau api hijau biru. Dan dengan seenaknya menyerap racun api, cari mati. Apa aku salah lihat? Kakak Ki, orang itu pengguna elemen kegelapan. Dia ngapain ke sini? Aneh. Gawat, bocah itu pasti kotaknya rusak. Sengaja datang tersiksa, menerima racun api hijau biru. Baru masuk tingkat 1 Zhong. Pasti pendatang baru angkatan ini. Cara iblis langit Kaisar Agung ternyata bisa mengubah racun api hijau biru. Mengubah racun api hijau biru yang mengerikan jadi sejenis hak api, membentuk tubuh iblis langit kuatku. Apa yang terjadi dengan tubuh Xiao Kue? Lihat ekstasi Xiao Kue, hasilnya sepertinya bagus juga. Sudahlah, aku urus urusanku dulu. Bendera kecil ini ternyata benar ditelan jiwa bertarung naga iblis purba. Sepertinya bendera misterius ini dapat pengakuan dari jiwa bertarung naga iblis purba dalam hubungan saling bergantung. Bendera kecil ini bisa menyerap racun api hijau biru. Kalau diberi cukup banyak racun api hijau biru, akan tampak wujud aslinya. Siapa tahu bendera misterius ini benar artefak kuno, bahkan bisa jadi artefak spiritual. Orang itu gila ya? Zuo Qiuyao! Itu Zuo Qiuyao! Adik Qiuyao, cantik sekali. Cantik banget. Minggir! Minggir! Tapi ini terlalu sombong. Adik, ada apa? Kakak, lihat. Dua adik kecil itu kesulitan. Yang satu kultivasinya baru tingkat 1 Zhong, pengguna elemen kegelapan. Yang satu cuma tingkat Zenwu, junior baru. Dari mana beraninya naik platform latihan danau api hijau biru? Tidak sayang nyawa? Ternyata dia. Qiuyao, sejak upacara platform Asakdang sudah berbulan-bulan berlalu. Junior yang baru naik gunung itu masih di tingkat Zenwu. Boleh tahu nama junior ini? Kakak Zuo, orang ini juara tingkat Zenwu di upacara platform Asah Pedang. Namanya Yang Chen, sepertinya dari tempat kecil yang tidak jelas. Oh, jadi dia yang merebut posisi juaramu. Sekarang dia masih tingkat Zenwu. Kamu malah mengangkat nama kami kota Donghuang. Kakak Zuo, bocah itu sombong dan arogan. Insiden menara dagong yang heboh waktu itu ulah dia. Banyak warga besar dari kota Donghuang kami diperas banyak batu spiritual olehnya. Memang agak menarik. Episode ke-7. Yang Chen ya, datang ke pertemuan puncak Kimei bulan depan. Masa sih? Kakak Zuo sampai mengundang anak itu ke pertemuan puncak Kimei. Gila apa? Dia baru tingkat Zenwu. Kok berani masuk puncak Kimei? Astaga, tubuh iblis surgawiku tembus lapis ketiga. Kak! Ada apa di dalam bendera kecil ini? Puncak yang selatan. Sumber api jiwa. Mengusir segala kejahatan. Ini salah satu dari 10 api sumber. Tapi api sumber ini punya jiwa sangat misterius. Mana mungkin bisa dikendalikan makhluk biasa? Ayo! Kak, jangan-jangan kakak Zu itu mempersulit kamu. Kakak Zuo? Hei! Siapa kakak Kian? ini kayak orang yang pusing gara-gara cewek? Kak, kakak Zu itu cantik. Masih muda, kuat, bakatnya bagus. Xiao Qian. Secantik dan sejenis apapun dia. Nggak ada hubungannya sama kita. Kak, bukan cuma aku yang dengar. Kakak Zuo ngajak kamu ke puncak Kimei-nya. Kayaknya dia terkait deh. Kak, kalau kamu berhasil, aku rahasiain dari kakak Lingxi. Tapi kayaknya nggak bisa lama-lama. Rahasiain apaan? Ini tingkat Zifu. Yin Hua, ini kamu? Beneran kamu? Diam! Dasar anak kampung miskin. Berani-beraninya sebut nama nona kami. Paman Ling, jangan marah. Dia temanku, Yi Tianqi. Oh,
Kamu Yi Tianqi. Dengan kemampuan segini, bukan sampah sih, tapi juga bukan jenius. Nona, ini jenius yang kamu bilang. Sampai kita jauh-jauh ribuannya. Apa ini? Paman Ling, kamu nggak akan nyangka. Tianqi cuma tingkat 9 Tianhe. Tapi dantiannya sudah 70% tingkat Zifu. Dia pasti bisa capai Zifu waktu masih di Tianhe. 70% tingkat Zifu. Para tuan, si 13 pasti kenal dia waktu latihan di Rahasia Dong Chuan. Kayaknya hubungannya dekat. Kalau bisa akrab sama mereka, kita bakal maju. Mereka pasti dari kekuatan besar Dong Chuan. Anak muda, ini putri kepala gerbang ke-9 perguruan Taihe. Kami dengan tulus mengundangmu gabung perguruan Taihe. 13, cepat, iya kan? Inhua, nggak nyangka kamu punya kedudukan besar. Yang bikin aku senang, kamu beneran datang nemuin aku. Pasti nggak nyangka dong tuh kami miskin begini. Api sumber nadi ini kekuatan pemusnah maksimal. Bahkan jiwa naga iblis kuno belum tentu kuat. Sudahlah, soal api sumber nadi bukan yang bisa aku selesaikan sekarang. Oh iya, keempat energi sejati sudah maksimal tingkat 9 Senwu. Saatnya naik ke tingkat Wuzong. Ayo! Api, petir, gelap, tanah, kumpul di dantian. Lebur ke Wuzong. Jadi, ini Wuzong di lautan jiwa bisa dirasakan tapi nggak bisa dikontrol. Belum pernah dengar hal ini. Nanti tanya para senior aja. Lingxi, Pada kumpul, ada apa? Ada apa? Bukan, Danau Api Kingbi. Danau Api Kingbi? Yang Chen. 7 Mei baru saja muncul. Jodoh datang dengan harum sembunyi. Wah, Lingxi, kayaknya kamu lagi senang ya? Sampai buat puisi bagus gitu. Aku cium aroma rayuan cinta. Gimana kalau kita pilih hari? Kamu beneran nggak mati atau pura-pura? Puisi itu dari kakak Zuo Qiuyao. Tiap tahun, Zuo Qiuyao ngundang jenius-jenius top Gunung Donghuang ke puncak Kimei-nya. Ngadain pesta diskusi ilmu bela diri. Padahal, dia lagi cari jodoh. Aku nggak percaya kamu nggak tahu. Semua orang tahu. Mana aku tahu? Masih meles. Yang Chen, kamu nggak tertarik sama kata Zuo kan? Mustahil! Lingxi, demi langit dan bumi. Aku sebelumnya nggak pernah ketemu atau dengar. Kakak Zuo itu siapa? Nggak tahu dari mana percaya dirinya. Kayak lagi ngasih perintah. Nyuruh aku datang ke pertemuan puncak Kimei. Bener-bener nggak jelas. Lingxi, aku juga naik ke tingkat Wuzong. Hari ini kita lengkap. Di mana kalau kita tunjukin Wuzong masing-masing? Tukar ilmu? Boleh. Episode 8. Kak Han, bakatmu cukup bagus. Ayo tunjukkan pada kami apa yang sudah kamu bentuk. Baik di Dongtu maupun di Donghuang Jianzhong, pemula biasanya hanya punya level kuning paling rendah. Di keluarga bangsawan yang punya warisan, ada juga yang punya atau metode kultivasi level yang langka. Kalau membentuk dari dasar ini, mereka punya potensi yang lumayan kuat. Disebut. Punya Jinghan ini kan? Ini teratai apiku. Bentuknya diambil dari wujud asli teratai cahayaku. Dasarnya adalah Kun Huoshu yang baru kudapat dari ruang kitab Jianzhong. Tingkat menengah. Kahan, teratai api MU bagus. Bahkan di antara pun termasuk kelas atas. Dari ini terlihat masa depanmu di jalan sangat cerah. Masih perlu kamu bilang? Kahan pilih di ruang kitab itu saranku loh. Ling Er, lihat gayamu yang percaya diri. Pasti MU bagus juga. Oh iya, punya Xiao Kui juga bagus. Kalian berdua adu saja. Buat kalian berdua, menang kalah bukan masalah kan? Adu ya adu. Ling Er, kalau taruhan harus ada taruhannya. Berapapun bebas. Gimana? Mau taruhannya kita berdua saja. Taruhan apa? Ling Er, dengan hubungan kita,
Taruhan terlalu besar nanti rusak perasaan. Taruhan kecil biar seru. Kita jangan taruhan barang. Taruhan yang khusus. Khusus gimana? Sedikit hukuman aja. Misalnya kita berdua. Yang kalah harus pergi ke tempat ramai. Misalnya di bawah motion tai teriak keras bilang dirinya bodoh. Gimana? Tidak mau. Ganti lain. Kalau begini saja. Kalau kamu kalah harus cium Xiao Kue. Di mana? Boleh kan? Ini bagus. Kalau kamu yang kalah? Kalau aku kalah. Di antara kita kamu suruh aku cium siapa aja boleh. Mimpi kami ya? Oke, kalau aku menang, kamu cium Xiao Hei. Kamu duluan. Punya Xiao Kue adalah iblis perang. Tertinggi yang dibentuk dari sumber ke-8. Di mana? Terima nggak? Kalian berdua kakak beradik sama-sama gila ya? Udah deh, punyamu nggak usah dilihat. Jalankan taruhan aja. Lingxi, giliranmu. Udah. Dingin banget aku. Kalian semua gila. Meski ada diku, tapi sama sekali nggak bisa ku kontrol. Xiao Chenzi, MU mana? Hah? Kalian nggak lihatku? Aku itu tidak terlihat. Mungkin orang lain memang nggak bisa lihat. Tidak terlihat? Belum pernah dengar. Masa bisa tidak terlihat? Kayaknya nggak ada. Kalian aja yang kurang wawasan. Ada yang aneh. Beberapa bulan lalu aku jelas pernah lihat awakan. Jangan-jangan ada masalah? Mesti sudah naik ke. Tapi nggak bisa wujudkan dan kuasai sendiri. Kalau cerita begini mungkin nggak ada yang percaya. Pasti karena api sumber Nanlidi. Api sumber Nanlidi. Kemungkinan besar belum sepenuhnya terbangun atau masih tersegel. Butuh menyerap energi elemen api dalam jumlah besar. Tapi kalau api sumber Nanlidi benar-benar serap cukup energi dan segelnya terbuka penuh, apa aku benar-benar bisa tahan? Sudahlah, sebelum ketemu cara kendalikan api sumber Nanlidi, jangan biarkan serap energi apapun. Aku merasakan aura benih api Nanli. Dabei, kau yang pergi ke Tian Shujie. Bawa kembali benih api itu untukku. Dabei pasti akan bawa kembali benih api untuk tuanku. Makhluk Tianshu sudah lama menderita. Saatnya selamatkan mereka, tunjukkan belas kasih tuanku. Tuan, Dabei kerjanya selalu pelan dan ragu-ragu. Misi kali ini biar aku saja. Kebetulan di Tian Shujie ada kenalan lamaku. Pas buat ketemu. Episode 9. Tidak bisa dikembangkan, harus cari cara lain untuk meningkatkan kekuatan. Aku pergi ke Gua Harta Karun dulu. Kebetulan sekali. Wajahmu benar-benar menyebalkan. Wajahmu juga nggak kalah jelek. Lebih tepatnya, mirip angsa paruh bengkak. Kamu pernah lihat angsa paruh bengkak? Kamu yang mirip angsa paruh bengkak. Seluruh keluargamu mirip angsa paruh bengkak. Kakak Wangkai, aku kayaknya nggak pernah berbuat salah padamu kan? Kenapa kamu begitu tidak suka padaku? Aku heran. Dengan sikap brengsekmu itu, kau bisa disukai kakak Zuo? Benar-benar aneh. Ternyata Cok ini suka Zuo Qiuyao. Apa Zuo Qiuyao seistimewa itu? Sampai Dong Huang Wangcai pun takluk. Menurutku sih Lingxi lebih baik. Pertemuan 7 puncak Long itu harus kudatangi. Biar tahu apa istimewanya Zuo Qiuyao itu. Tulang-tulang ini, auranya luar biasa kuat. Sepertinya pemilik tulang-tulang ini punya kekuatan dahsyat semasa hidup. Pantas Gua Harta Karun dianggap tempat paling sakral di Dong Huang Pedang Suci.
Dengan banyaknya tulang petarung kuak ini, jadi kondisi sempurna untuk terbentuknya energi ungu. Kaget kan? Aku juga baru pertama kali masuk. Konon tempat ini adalah fondasi Dong Huang Pedang Suci kita. Kita yang baru masuk pertama kali, cuma bisa lihat-lihat saja. Soal warisan agung itu, jangan berharap banyak. Terima kasih sudah mengingatkan. Sepertinya tulang-tulang abadi di Gua Harta Karun ini memang mengandung warisan kekuatan abadi. Tapi untuk mendapatkannya sangat sulit. Di dalam tulang ini tersimpan kekuatan yang mengerikan. Dan sepertinya beratribut api. Ada banyak energi ungu di sini. Kalau sekarang aku mengeruk energi ungu, pasti akan ketahuan. Tunggu kesempatan yang tepat saja. Aneh, kekuatan itu tidak bereaksi. Sudahlah, aku masuk lebih dalam dulu. Ini seharusnya tulang manusia ya. Lagi-lagi kekuatan abadi atribut api. Kenapa tidak ada orang yang mau di sini? Dasar bodoh. Sejak dulu, belum ada muib pedang suci yang berhasil menyerap sedikit pun energi ungu dari tulang manusia abadi di tebing leluhur ini. Apalagi mendapat warisan kuat. Kukira dia mau ngapain? Kita manusia harus bangkit. Harus melawan. Kita bukan pupuk obat. Tidak boleh terus diperbudak. Demi anak cucu. Kita harus berjuang mati-matian. Mati pun tidak akan menyesal. Darahku mendidih. Obsesi disebut obsesi. Karena keinginan yang belum tercapai. Ribuan tahun dalam kesepian. Akhirnya datang juga seorang penerus. Anak muda aku dari klan Yuling. Pemegang pusaka suci manusia api suci penghakiman. Tapi dalam pertempuran Gunung Kiu kami kalah telak. Ratusan ribu pejuang manusia tewas tanpa kubulan. Api suci penghakiman hilang. Aku ingat kakek sering menyebut soal penjara dan kunci. Sepertinya keluarga yang memang punya misi tertentu. Apa ini? Masuk ke dalam tubuhku. Bendera berapi bereaksi. Bisa dikontrol. Aku bisa mengontrol bendera berapi. Tulangnya hilang. Ini bukan aku yang melakukannya. Dia yang masuk sendiri. Coba bendera berapi. Kekuatan ini Luar biasa. kekuatannya sangat besar, tapi sedikit lengah. Bisa menguasai pikiranku. Harus hati-hati memakainya. Energi api sumber Nanli menghilang. Tidak mungkin. Dajing. Tuan yang agung. Dajing siap melayani. Episode 10. Aku kehilangan jejak energi api Nanli. Ini mustahil terjadi. Kau jemput Dabe. Selidiki dengan cepat. Aku harus tahu alasannya. Tuan, ini mustahil. Bibit api itu hasil perhitungan Tuan selama puluhan ribu tahun. Baru berhasil dibawa ke dunia Tiangshu untuk dipelihara. Ada tanda Tuan di sana. Tak mungkin hilang dari persepsi. Aku pun sulit memahami. Ada 3 kemungkinan untuk situasi ini. Pertama, ada yang sekuat aku. Memecahkan segelku pada bibit api dan merebut kendalinya. Ini pasti mustahil. Bibit api melahirkan kesadaran sendiri dan menyerap cukup banyak energi asal. Lalu membuka segel sendiri dan lepas dari kendaliku. Tapi kalau api Nanli punya kesadaran dan memecahkan segelku, pasti dia sudah menyerap banyak energi asal. Dan masuk fase pertumbuhan. Dia butuh lebih banyak energi untuk tumbuh. Pasti langsung menghancurkan seluruh dunia Tianshu. Tapi dunia Tianshu baik-baik saja. Kemungkinan ini juga gugur. Berarti hanya kemungkinan ketiga.
Bibit api didapat seorang kultivator. Dan kultivator itu masuk ke tempat rahasia khusus di dunia Tianshu yang memblokir persepsiku. Tuan, dunia Tianshu cuma dunia kecil. Masa ada tempat yang bisa memblokir persepsi Tuan? Jangan remehkan dunia Tianshu. Dunia kecil ini beda dari yang lain. Dajing, aku dan Dewa Chen Xiang masih harus berhadapan cukup lama. Kau masuk dunia Tianshu bersama Dabei. Cari bibit api untukku. Siap! Aneh, hubungan perguruan pedang dengan kerajaan Dongtu selalu kurang baik. Pejabat penting Raja Dongtu, Yi Wufeng. Kenapa Dong Gua Shiki datang berkunjung? Biksu negara Dongtu atas perintah raja datang menghadap ketua Dong Huang. Kalian duduk saja. Yi Wufeng menyuruhmu datang untuk apa? Ketua, raja kami dengar pengkhianat Dongtu yang Chen dan rombongannya berlindung di perguruan pedang. Jadi aku diutus datang membicarakan ini. Harap ketua bisa mengirim mereka pulang. Atau serahkan pada hamba. Yi Wufeng gila ya? Berani-beraninya minta orang dari aku? Mereka sudah masuk Gunung Donghuang, jadi murid perguruan pedangku. Tak ada urusan lagi dengan kalian Dongtu. Masa gara-gara bocah lemah, mau bikin masalah dengan Raja Dongtu kami? Yi Wufeng besar kepala. Ketua, raja kami janji akan tukar yang Chen dengan 10.000 batu spiritual. Namamu Dong Gua Shiki kan? Bilang ke Yi Wufeng. Dia salah makan obat ya? Ketua, tenangkan diri. Ini undangan langsung dari raja kami. Akhir tahun, awal bulan terakhir, upacara peresmian Akademi Bela Diri Dongtu kami. Raja kami undang ketua hadir. Yi Wufeng mau main apa sih? 108 wilayah Dongtu kalian kan sudah punya akademi masing-masing? Bikin lagi Akademi Bela Diri Dongtu. Iseng banget. Baiklah, aku catat. Kalau sempat, akan datang. Ketua, nanti raja kami akan tunggu kedatangan Anda. Kak, itu Dong Huangji. Ji Xiao datang ke puncak Huangtan ada perlu apa? Kau yang Chen kan? Aku sudah dengar tentangmu. Katanya kuat. Tadi biksu negara Dongtu datang menemui ayahku. Mau beli nyawamu dengan 10.000 batu spiritual. Tuan 13 sampai kejar ke sini. Kak Ji, ketua tidak setuju kan? Bercanda apa? Perguruan pedang Dong Huang kami meskipun miskin, takkan jual murid sendiri. Perguruan pedang Dong Huang kami gak mau kehilangan muka. Lagi pula, kerajaan Dongtu dengan kami tidak akur. Ketua memang bijaksana. Biksu negara Dongtu juga kasih undangan. Katanya akhir tahun, awal bulan terakhir ada upacara peresmian Akademi Bela Diri Dongtu di ibu kota mereka, undang ayahku hadir. Ayahku mau ajak 20 terkuat dari turnamen ke sana, biar lihat talenta muda Dongtu. Tapi murni sukarela, makanya aku disuruh tanya. Ikut. Kak, ada jebakan gak ya? Meskipun ada, tetap ikut. Pertama, aku orang Dongtu. Belum pernah ke ibu kota Dongtu, mau lihat Raja Dongtu. Kenapa orang seperti itu incar bocah lemah sepertiku? Kedua, kita harus lihat talenta terbaik Dongtu. Tahu seberapa jauh ketinggalan kita. Tapi yang paling penting, aku sudah janji pada guru akan terkenal di Dongtu. Ternyata ayahku gak salah pilih orang. Episode 11. Hei, anjing yang baik nggak menghalangi jalan. Dasar bocah miskin. Dari mana kau? Minggir. Pagi-pagi begini anjing siapa yang nggak diikat? Sampai menggonggong di depan gue. Hah? Bocah, kau nggak kenal gue? Memang gue harus kenal kau? Kau salah minum obat ya? Bagus, dasar berani sekali kau. Kau berdoa saja, jangan sampai jatuh ke tangan gue. Kalau enggak, kau akan hidup tersiksa. Xiang Xiao, hari ini kan hari baik. Siapa berani bikin kau marah? Wah, ini kan Yang Chen. Kau berani datang juga. Kau anggap ucapan bercanda kakak Zhuo serius ya? Yun Zhonghu, gue mulai ragu kau dan Yun Zhong Xiaoyuan lahir dari ibu yang sama. Kelakuanmu jauh lebih buruk dari adikmu. Saranku, kau pulang dan tanya ibumu. Coba tes darah atau semacamnya. Jadi kau Yang Chen? Kultivasi cuma Wuzong Jin tingkat 1. Gimana sih latihanmu?
Juara Zenwu Jin upacara Mojiantai. Masuk jantung hampir setengah tahun. Masih tetap Wuzong Jin tingkat 1. Kok bisa begitu? Dengar kakakku melirikmu. Gue kira kau jenius luar biasa. Ternyata cuma bocah dungu. Kata ini pasti angkatan tahun lalu ya. Kultivasimu juga cuma Wuzong Jin tingkat 5. Berani bertarung? Orang ini ternyata Wuzong Jin tingkat 4. Wuzong Jin tingkat 4. Kok bisa secepat itu? Zuo Xiang juga baru tingkat 5 kan? Bi Jianzong. Yang kultivasinya rendah tantang yang tinggi. Nggak boleh ditolak. Kalau enggak, bakal kena hukuman. Sepertinya ada petunjukan menarik nih. Jian Wukui, Wuzong Jin tingkat 4. Silakan. Xiao Kui, hajar habis si bodoh itu. Yang Chen, senang apa kau? Kalau berani, kau maju. Gue tantang kau. Berani terima? Mau tantang gue? Tunggu kau kalahkan Xiao Kui dulu. Xiao Kui, gak usah kasihan. Hajar dia habis-habisan. Bi Jianzong. Yang kultivasinya tinggi tantang yang rendah. Nggak punya hak memilih. Zuo Xiang, Wuzong Jin tingkat 5. Berani tantang gue. Kau akan segera menyesal. Ini Wuzong macam Zuo Xiang ya? Keren banget. Jian Wukui kan? Kau yang tantang, serang duluan. Kuingatkan kau, keluarkan jurus terbaikmu. Kalau enggak, kau enggak dapat kesempatan kedua. Kau ternyata pengguna elemen kegelapan. Xiang Xiao, hati-hati dengan pukulannya. Ada yang aneh. Ini Wuzong apa? Mustahil. Wuzong dia menekan Wuzongku. Kultivasiku lebih tinggi darinya. Tapi Wuzongku kalah darinya. Berarti cuma ada satu kemungkinan. Wuzongnya tingkat bumi. Nggak boleh. Gue nggak boleh mundur. Kultivasinya lebih rendah dari... Meski Wuzongnya kuat, belum tentu gue kalah. Jian Wukui, kau serang duluan. Mohon bimbingannya. Cuma segitu. Tolong Youhui. Yang Su. Itu yang Suo milik kakak Zuo Xiang. Jurus itu sangat hebat. Betul. Katanya kalau triket Yang Suo, meski kultivasinya lebih tinggi, sulit lepas. Dasar nekat. Berani lawan Xiang Xiao. Cuma gitu? Imi, kok bisa? Ini bukan Wuzong tingkat bumi yang kau bilang. King Bian Q. King Bian. Kang Long Zaitian. Bagus. Bocah, lumayan juga. Jian Wukui menyerah sekarang ngasih sempat. Kalau enggak, jurus berikutnya bisa melukai parah kau. Kakak Zuo Xiang, jujur saja. Kekuatanmu ini buat gue pemanasan pun nggak cukup. Bocah, jangan menyesal. Qiang Jianfa. Hati-hati. Kang Long Fumu. Episode 12. Bocah, jangan sampai kau menyesal. Pedang Qiang. Hati-hati. Panlong penunduk iblis. Kekuatan pedang Qiang bukan untuk kau hadapi. Berakhir sudah. Ini jenis silat apa? Panlong penguasa langit. Apa? Jurus kobaran api. Tidak. Kakak senior Zuo Xiang, terima kasih sudah mengalah. Zuo Xiang kalah. Kok bisa? Yun Zonghu, gimana? Kau juga mau tantang kami berdua di bawah puncak Kimei ini? Jangan kalian sombong dulu. Ayo kita pergi. Kak, aku menang. Padahal kultivasi dia satu tingkat lebih tinggi dariku. Zuo Xiang bukan apa-apa.
Di antara banyak kakak senior tingkat Huzong, dia paling banter menengah. Yang lebih hebat dari dia ada banyak. Nanti kalau ketemu yang jago, kita bertarung sepuasnya. Kedua adik junior, silakan ke sini. Terima kasih, kakak senior. Kakak senior yang menyambut saja sudah kultivasi tingkat 8 Wuzhong. Kau ini Jen Wu Kue? Siapa kau? Emang kita kenal? Kau tahu gak sih nyapa orang kayak gitu gak sopan? Bocah, kau sok ikut campur. Mau dihajar ya? Coba hajar dong, biar gue lihat. Gak berani hajar berarti bukan anak orang. Oh, kultivasi cuma tingkat 1 Wuzhong. Kok kau bisa sampai sini? Kakak senior Yu, dia namanya Yang Chen, salah satu dari 2 juara turnamen Mujian Tai tahun ini. Kau ini babi ya? Udah hampir setengah tahun masuk perguruan. Dapat sumber daya juara masih tingkat 1 Wuzhong. Gimana sih latihannya? Emang urusan kau? Beraninya. Bocah, gue gak tahu kau pakai cara apa jadi juara tahun ini. Tapi dengan bakat bela diri kau, udah gak layak jadi murid perguruan pedang kami. Memalukan. Hei, kau siapa sih? Kau kira perguruan pedang Dong Huang punya keluarga kau? Mau cari perhatian, jangan ke gue. Kalau bosan, cari tempat sepi, benturkan kepala ke tembok. Pagi-pagi udah ketemu sial, ada orang aneh kayak kau. Kurang ajar. Aku ini Zhong Yu. Bocah, kau belum pernah dengar? Zhong Yu? Kau terkenal ya? Aku harus kenal kau. Si bodoh ini bikin masalah lagi. Zhong Yu, melirik adik junior mana lagi yang gak cocok di mata? Mau diajarin? Dong Huang Wang Cai, bukan urusan kau. Pengecut, masuk lebih awal 3 tahun dari aku. Masih juga di tingkat Wuzhong. 3 tahun di Gunung Dong Huang ngapain aja? Kau! Kakak senior Dong Huang emang gak nasir muka Zhong Yu ya? Sudah pasti. Mereka berdua udah bermusuhan sejak turnamen Mujian Tai 4 tahun lalu. Waktu itu mereka bertaruh. Yang kalah gak boleh ikut turnamen Mujian Tai kali itu. Kau ini latihan gimana sih? Kok masih tingkat 1 Wuzhong? Aku beda sama kalian yang biasa-biasa aja. Aku ini guru jalan langit 3 elemen yang hebat. Ya wajar kalau kultivasi naik kambat. 3 elemen? Gak percaya. Ya jelas gak percaya. Wang Cai, gimana kalau kita taruhan? Taruhan? Perguruan pedang Dong Huang sejak dulu belum pernah ada praktisi 3 elemen. Apalagi guru jalan langit 3 elemen. Bahkan yang 2 elemen aja sangat langka. 1000 tahun baru muncul 1. Dia pasti bukan. Bocah ini waktu di kota Dong Huang dulu menang banyak batu spiritual. Kali ini mungkin bisa balik modal. Yang Chen, kau mau taruhan apa? Kau usulkan. Taruhan 500 batu spiritual. Batu spiritual gue gak butuh. Gak taruhan itu. Kau mau taruhan apa? Bocah ini licik banget. Kau ada barang bagus, tuarkan biar dinilai. Barang bagus? Yang Chen, tahu lihat benda ini di mana? Ini gue dapat di rahasia Dazang. Udah tanya banyak orang, gak ada yang tahu asalnya. Jiwa tempur bereaksi. Ini barang bagus. Episode ke-13. Yang Chen, jangan lihat mangkuk batu ini remeh, tapi sangat keras. Bahkan pedang tingkat Xuan atas, sulit meninggalkan goresan di atasnya. Paling tidak, ini bahan senjata kelas atas. Bahan? Serius atau bohong? Aku belum pernah lihat mangkuk batu dijadikan bahan senjata. Jangan kira aku dari desa lalu dibohongi. Aku, Dong Huang Wang Cai, tidak pernah Kalau bohong. tidak percaya, sentuh saja. Rasanya kesemutan. Seperti kena setrum. Tidak salah lagi. Ini kekuatan atribut petir. Tapi hanya sebuah mangkuk batu. Bagaimana bisa menyimpan energi petir sebanyak ini di dalamnya? Menarik juga, kesemutan. Ini memang harta karun yang bagus. Yang Chen, bagaimana kalau kita taruhan pakai ini? Kakak Wang Cai, aku dari desa. Tidak punya barang langka yang setara. Kau cukup keluarkan 500 batu spirit. Baik, sudah sepakat ya. Sekali dapat juga aku tak dapat mengejarnya. Jangan sampai ingkar janji. Yang Chen, kau coba tanya-tanya di kota Dong Huang. Kapan aku pernah ingkar janji? Aku, Dong Huang Wang Cai, tidak pernah pakai trik murahan. Bagus kalau begitu. Dasar bodoh. Untung berlipat. Jemput ini. Ayo, lihat baik-baik, perhatikan. Yang Chen, apa maksudmu?
Tunggu dulu. Jangan buru-buru. Lihat baik-baik. Oh, atribut api. Yang lain, kakaknya 3 atribut. Ini atribut gelap. Benar, energi atribut gelap. Dia benar-benar master jalan langit atribut gelap. Tidak salah. 2 atribut. Wang Chai. Kau tahu tidak? Aku paling benci atribut gelap. Kalau bukan dia yang menyusahkan, kultivasiku sekarang mungkin sudah mencapai tingkat 9 ranah benih bela diri. Kau! Jangan iri pada kakak. Bakat 2 atribut bukan hal bagus. Justru beban. Beban? Paham? Boros sumber daya kultivasi. Taruhannya 3 atribut. Mana satu lagi? Jangan bohongi aku. Lihat baik-baik. Jangan kedip. Apa? 3 atribut. Benar 3 atribut. Aku tidak salah lihat. Ya Tuhan. Ya bumi. Kenapa tidak adil memberikan bakat mengerikan seperti ini pada bajingan ini? Tidak adil. Sangat tidak adil. Akhirnya paham rasanya cemburu. Perih sekali. Aku benar-benar tidak iri. Wang Chai, menurutmu aku harus umumkan ini atau tidak? Biar tidak dibilang aku makan gaji buta, pakai sumber daya tapi kultivasi lambat. Bercanda. Dengan bakat seperti ini, kalau tersebar, pasti mengemparkan dunia. Bukan hanya Gunung Donghuang. Seluruh wilayah sektor pedang Donghuang pasti akan gempar besar. Ini 3 atribut loh. Master jalan langit 3 atribut. Tunggu. Yang Chen sekarang baru tingkat 1 ranah benih bela diri. Masih terlalu rendah. Kalau sekarang tahuan identitas Master jalan langit 3 atribut, bisa terjadi hal buruk. Bahkan murid langsung klan Donghuang pasti punya niat jahat. Tidak boleh dibuka. Ini akan membahayakan dia. Yang Chen, menurutku, bakatmu terlalu menakjubkan. Lebih baik rahasiakan dulu. Hati manusia sulit ditebak. Orang baik. Orang ini benar-benar peduli padaku. Meskipun terlihat polos. Kak, kau orang baik. Aku benar-benar. Anak ini ada masalah apa? Kak, nanti setelah pertemuan teh selesai, kita cari tempat. Bakal dupa kesembahan ke langit dan saudara angkat. Bagaimana? Saudara angkat? Dia mau apa lagi? Boleh juga. Toh aku juga tidak punya adik. Kalau harus lego, ini ambil saja. Ini harta karun besar. Kakak Wang Chai orang jujur. Sudah jadi keluarga sendiri. Bohongi siapapun, tapi bukan keluarga sendiri. Ini 1000 batu spirit. Terima dulu. Nanti aku tambahin lagi. Kenapa? Kita kan sudah sepakat taruhan. Kak, meskipun ini taruhan, tapi mangkuk batu ini benar-benar harta langka. Dan sangat berguna untukku. Batu spirit ini kompensasinya. Tidak mau. Ini taruhan. Aku kalah harus lego. Lagi pula, saudara kandung pun harus jelas urusannya. Aku tidak bisa terima batu spirit ini. Tidak sengaja jebak orang sendiri. Nanti cari cara buat gantinya baik-baik. Episode 14. Ini memang harta langka dan sangat berguna untukku. Anggap batu roh ini sebagai ganti rugi. Tidak, jangan. Ini taruhan, aku rela kalah. Lagi pula, hutang saudara harus jelas. Aku tak bisa terima batu roh ini. Tidak sengaja menjebak orang sendiri. Nanti cari cara untuk menebusnya. Hei, Kak Yai, ini tak apa? Rasanya kental dan lembut. Enak. Orang ini bahkan tidak tahu teh Dongyang yang terkenal. Pasti sengaja. Dari mana adik kecil ini? Lucu sekali. Teh Dongyang? Yang Chen, jangan bicara sembarangan. Kakak Zuo Kyuyao. Akhirnya datang. Kakak Zuo. Kak Chai, wanita cantik datang terlambat. Kau tidak tertarik? Dia bukan tipeku. Donghuang Wang Chai, apa maksudmu? Meremehkan adik Zuo? Jangan lupa siapa yang mengadakan pesta teh ini. Aku. Kakak ini ada masalah dengan otakmu? Apa maksudmu? Maksudnya kau memang bermasalah otaknya. Bocah, kau berani menghina aku. Kakak ini, kita sesama murid, harus bicara baik dulu. Kalau bicara tak ada hasil, baru boleh berkelahi. Kau setuju, kan? Para kakak, mari menilai siapa yang benar. Kenapa aku undang orang bodoh ini ke pesta teh? Cinta pria dan wanita, itu wajar saja. Lagi pula, siapa yang tak suka kecantikan? Kakak Zuo membuat kalian gelisah di mimpi.
Tapi seperti kata orang, selera orang beda-beda. Pasti ada yang teguh, tak terpengaruh. Tak terguna kecantikan, itu pria sejati. Seperti Kak Jaiku, gembala baru tingkat Wuzong. Fokus pada jalan bela diri. Sudah punya hati baja, tak goyah oleh kecantikan biasa. Dasar kurang ajar. Ngomong apa kau? Bocah ini. Jangan rugikan aku. Ada yang menjebak orang seperti ini? Kakak, Yang Chen terlalu kurang ajar. Usir saja dia. Para kakak, adik semua. Hari ini kita beruntung berkumpul di Puncak Imei. Sambil menikmati pemandangan indah bunga plum kisian yang sedang mekar, kita adakan pesta teh untuk berdiskusi dan maju bersama. Kita ini elit sek pedang, mengikuti jejak pendahulu. Dalam melatih tak boleh sendiri, tak boleh terkutuk. Saya tak berbakat, hari ini mengundang kalian berdiskusi. Untuk maju bersama, untuk meningkatkan kemampuan bela diri. Sayang, tak ada makanan, tak ada anggur, agak miskin. Dasar bodoh. Kenapa aku setuju berteman dengan orang ini? Para saudara, kalian boleh berdiskusi bebas atau adu kemampuan bela diri. Aku Yuan Ximin. Tingkat Wuzong 9. Yang Chen, berani lawan aku? Kau, namamu Yuan Ximin? Benar, berani terima tantanganku? Yuan Ximin, kayaknya kau tak tuli, tak bisa lihat tingkatku. Atau merasa bangga tingkat 9 mengalahkan tingkat 1? Saat guru mengajar kita teknik bertarung, apa mereka juga ajarkan rasa malu? Kau tak tahu diri. Benar-benar bocah sombong dan tajam mulutnya. Yang Chen, kau tak tahu aturan pesta teh. Dalam tingkat yang sama bisa menantang siapa saja. Kalau kau rasa beda tingkat terlalu besar, tolak saja. Kenapa harus menghina? Jadi orang ini bukan benar-benar menantang aku, cuma ingin mempermalukanku. Betul, para kakak. Di pesta teh apa yang lemah menantang, yang kuat tak boleh tolak? Benar, orang ini mau bertindak. Di sini yang tingkat Wuzong 2, tingkat 3. Total ada 3 orang, pilih yang itu tak masalah. Xiao Kue, hajar dia untukku. Oh, Jian Wu Kue, tingkat Wuzong 4. Kakak Yuan Ximin, berani terima? Tentu. Yang Chen, kau suruh Jian Wu Kue lawan Yuan Ximin. Itu cari malu sendiri. Kenapa? Kenapa begitu? Kak Cai, lihat baik-baik. Xiao Kue bukan orang biasa. Dia akan mengejutkan semua orang. Mengejutkan? Bisa begitu? Kok kedengarannya tidak masuk akal? Kau serius? Jangan bilang kau pikir sudah menang. Pertama kali lihat orang tidak tahu diri begini, aku mau lihat. Kau kalah jauh dariku. Bagaimana bisa mengalahkan aku? Satu pertarungan akan tahu. Episode 15. Baru kali ini lihat orang senekat ini. Aku penasaran, jauh pangkat kau di bawahku. Mau pakai cara apa ngalahin aku? Bertarung, baru tahu. Tipe ke-8. Kukira langka. Benar-benar gila. Cuma tingkat 4. Berani tantang aku. Cari mati. Biar kau lihat. Langkah sejati itu apa? Api sang itu. Yuan Ximin memang tangguh. Api sangnya katanya sudah naik tingkat 3 kali. Hampir mencapai peringkat Xuan bawah. Orang itu dapat rezeki nemplok ya. Bangkit. Jian Wu Kue. Ingat apa yang ku bilang tadi? Pertarungan ini, asal kau bisa goyahkanku sedikit saja. Langsung aku menyerah. Serius. Ngomong doang, serang. Lihat orang tolol itu pasti hancur. Luka parah. Dia namanya Jian Wu Kue ya. Pengikut yang dibawa anak itu Yang Chen. Bego banget. Jelas-jelas jebakan besar Yang Chen masih aja nekat. Idiot. Bego total. Yang Chen juga lucu. Sendiri gak bisa balas malu, nyuruh pengikut maju. Orang semacam ini jadi tuan, aneh banget. Benar, lihat tuh si tolol. Entah gimana dibohongi Yang Chen. Kasian. Cahaya jiwa kehendak. Kok dia bisa punya cahaya jiwa kehendak? Mustahil. Gimana bisa? Kok dia bisa bangkitkan kehendak? Ini
Jian Wu Kui tingkat 4 sudah bangkitkan cahaya jiwa kehendak. Aku, sialan. Waktu lawan aku gak pakai cahaya jiwa kehendak. Anak aku ini ternyata jenius kelas wahid. Kalau bisa taklukkan Yang Chen, Jian Wupu yang berbakat luar biasa ini, pasti juga jadi bawahanku. Para kakak senior, jangan diambil hati. Yang bangkitkan kehendak bukan kau. Bangga apanya? Kenapa orang tolol ini bisa bangkitkan cahaya jiwa kehendak? Aku yang jenius hebat ini kok belum. Langit buta. Bubar. Bang, beres. Tingkat 9 cuma begini. Xiao Kui hebat, kakak kasih jempol. Ini akibat berani tantang kakak. Gak tahu diri. Ada yang mau tantang? Yang pangkatnya gak jauh beda dari Xiao Kui ku. Aku pilih satu. Yang Chen, sombong apaan? Bukan kau sendiri yang menang. Berani tantang gak? Oh, Zuo Xiao. Kalau orang lain maju, masih ngerti. Kau apa haknya? Xiao Kui tanpa pakai kehendak aja, hajar kau gak bisa lawan. Kau tahu itu apa? Itu namanya dibantai. Gak malu? Kakak senior, muka tebal ya? Anak kurang ajar mulut tajam. Nyebelin. Adik junior, orang bejat kayak ini gak pantas di acara ini. Usulku, usir dari pertemuan teh. Kakak Jia, tenang. Yang Chen memang bandel, tapi dia juara angkatan baru. Jenius ya, begitulah sifatnya. Maklum saja. Siapa kau? Teriak-teriak apa? Yang Chen, itu kakak Dong Huang Jia. Keturunan langsung ke Dong Huang. Bapaknya ketua sekte. Anak keempat. Ternyata anak ketua sekte. Jangan-jangan kali ini masalah? Dong Huang Jia, pangkat kau apa? Anak muda, pangkatku tingkat 2. Kenapa? Ada masalah? Gaya-gayaan apa? Cuma lebih tua, latihan lebih lama. Tunggu beberapa tahun lagi, lihat saja aku gak urus kau. Bang Zai, bangkit. Aku kok punya firasat buruk. Anak ini mau bikin ulah lagi. Yang Chen, buat apa? Bang Zai, masa kau bisa lihat orang itu hinakan aku di depan semua orang? Bang, kau masih kakakku apa gak? Hajar dia, hajar. Ini, benar, firasatku gak salah. Anak ini. Aku Dong Huang Wang Chai, tingkat 1. Tantang. Dong Huang Jia, silakan. Episode 16. Wang Chai, apa maksudmu? Yang Chen cuma adik tingkat yang baru di tingkat 1 Zhong. Kau keturunan langsung kan Dong Huang. Kultivasimu sudah tingkat 2 Tianhi. Menindas dia. Nggak malu apa? Tianhi lawan Tianhi. Kita bertarung secara adil. Dong Huang Wang Chai, kau benar-benar enggak tahu diri. Kira aku takut sama kau? Bang Chai, hajar dia habis-habisan. Asal nggak mati atau cacat, libas dia sampai kapok. Salahku karena lemah, jadi kakak harus meminta Dong Huang Wang Chai untuk menantangnya. Kenapa Dong Huang Wang Chai mau membela Yang Chen? Jangan-jangan sifat jujurnya selama ini cuma pura-pura? Ini diagram tempur Guzhong NU. Katanya kau membangkitkan kehendak pedang di menara kultivasi. Kukira kau punya Wuzhong tingkat tinggi. Ternyata cuma segini. Dia kulihatkan kepadamu burung emas matahari merah yang asli. Ini kekuatan kultivator Tianhi memang mengerikan. Aku masih jauh dari level ini. Harus cepat-cepat naik tingkat. Seranglah, Wang Chai. Biar kulihat juga kehebatan jenius cabang yang dipuji-puji itu. Teknik pedang matahari merah. Masa sih? Ini teknik pedang matahari merah? Kenapa bisa seperkasa ini? Tebasan ini benar-benar dahsyat. Metai pedang api 3. Bakar api langit. Pedang 1000 bulu. Apa? Dong Huang Wang Chai berhasil menguasai 100 bulu pedang. Ada 100 kilatan pedang. Pantas dijuluki gila pedang. Bakatnya luar biasa. Perisai pedang api hijau.
Ternyata semudah itu dia memaksaku mengeluarkan kartu proof. Sialan. Tadi aku meremehkannya. Dong Huang Jie, cukup uji cobanya. Kita lawan sungguhan sekarang. Jurus berikutnya. Lihat baik-baik. Apa ini? Sulit untuk dipandang langsung. Ganda pedang apa itu? Menakutkan sekali. Kesadaran ilahi tak bisa mendeteksinya. Wang Cai, Kehendak bela diri apa itu? Apa kekuatannya? Sepertinya Wang Cai di menara kultivasi. Memang dapat kesempatan langka. Kehendak pedang tanpa jejak. Soal kekuatannya, sebentar lagi kau akan merasakannya. Kehendak bola api si Cai. Wang Cai, Kerahkan semua kekuatanmu. biar kulihat kehendak pedang tanpa jejakmu. Ada apa istimewanya? Wang Cai, lihat baik-baik. Pedang tanpa jejak. Mustahil! Padahal baru dapat kehendak pedang, dan tingkatnya lebih rendah dariku. Tidak mungkin. Dong Huang Jie, menyerah? Menyerah? Jangan bermimpi. Kalau berani lawan lagi, aku nggak percaya selisih kita sebesar ini. Jangan sampai menyesal. Wah, Hancurkan dia! aku kalah. Yang Chen, gimana? Kakak hebat kan? Hebat apanya? Kultivasi Dong Huang Jie cuma satu tingkat di atasmu. Susah payah sekali baru bisa memaksanya menyerah. Sama sekali nggak gadah. Aku nggak tahan lagi. Yang Chen itu keterlaluan. Kalau aku Dong Huang Wang Cai, pasti ku tampar dia. Urusan kalian apa? Kalian heboh apa? Yang mau menantang bilang saja. Sini tantang. Kami bertiga terima semua. Bang Cai, menurutmu aku salah bicara? Bang Cai, dengan bakatmu, dengan kekuatanmu, baru naik satu tingkat kecil mengalahkan lawan. Dan masih begitu susah. Terus puas diri. Bang Cai, lihat adik kita si Kue. Dia yang paling muda dari kami bertiga. Tapi dia dengan kultivasi Wuzhong tingkat 4. Dalam sekejap menghancurkan Yuan Ximin yang setengah Tianhi. Benarkan. Meski begitu, lihat, Xiao Kue puas diri. Setengah Tianhi itu apa? Targetnya adalah Tianhi yang sesungguhnya. Dia mau melewati satu tingkat besar, menghancurkan lawannya. Ada benarnya. Di tingkat yang sama, aku memang dengan Jian Hukui masih ada cara. Bang Cai, jangan puas diri. Kalau tidak, orang lain akan meremehkan kami bertiga. Episode 17. Nggak tahu malu banget. Yang Chen, kamu nggak tahu malu banget. Cuma bisa omong doang. Cuma bisa nipu orang jujur kayak Jian Hukui sama Dong Huang Wang Cai. Kamu keterlaluan. Zushang, dikasih hati minta jantung. Yang Chen, kamu cuma tingkat 1 alam penanaman benih. Dan kedua saudaramu, kamu bukan siapa-siapa. Aku Yang Chen, tingkat 1 alam penanaman benih, secara resmi menantangmu bertarung. Zushang, silakan. Bisa nggak sih? Jian Hukui, kakakmu ini ngapain sih? Dia baru tingkat 1 alam penanaman benih. Nggak kenapa-napa. Bawel banget. Tonton aja. Kak Cai, kakakku jago kok. Tenang aja, pasti nggak bakal ada masalah. Jago sih jago, tapi dia cuma tingkat 1. Jangan-jangan dia paham maksud bela diri. Dia kan emang pernah masuk menara latihan. Rahasia menara latihan juga dia yang kasih tahu aku. Jian Hukui, kakakmu dia juga bisa maksud bela diri. Jelas dong, kakakku ngerti lebih dari satu jenis maksud bela diri. Ini, masa bisa sih? Ada orang yang bisa ngebangkitin banyak maksud bela diri. Bocah kurang ajar. Kali ini aku bakal ngajarin kamu pelajaran. Yang Chen, kamu duluan. Tingkatku lebih tinggi dari kamu. Kalau aku menang, aku nggak mau dikira menang cuma karena tingkatku lebih tinggi. Kakak Zushang, kamu pengen banget ngajarin aku kan? Jangan ditahan. Sayang kali ini kamu bakal kecewa. Ini benih bela diri apa? Ini salah satu benih bela diri api kelas tertinggi. Sepertinya keberuntungan Yang Chen memang luar biasa. Peduli setan benih bela diri apa? Aku tingkat 5 alam penanaman benih. Cuma dari tingkat aja aku bisa ngancurin kamu. Yang Chen, kamu yang penantang, serang dulu. Aku mau lihat dari mana kamu dapat percaya diri. Zuoshang, aku sudah lihat kekuatanmu. Aku kasih saran baik-baik.
Lebih baik kamu yang serang. Kalau aku yang serang, kamu nggak bakal punya kesempatan. Kamu licik banget. Tahu nggak bisa ngalahin aku. Sekarang mau cari alasan buat kabur, mimpi aja. Kamu sendiri yang nolak giliran pertama. Nanti jangan bilang aku membuli kamu. Bangkit! Kekuatan pedang Gunung Ling. Rantai matahari berapi. Pemahaman pedang Yang Chen memang luar biasa. Tapi dia menantang kakak Xiang dengan tingkat 1 alam penanaman benih terlalu gegabah. Benar, serangan pedang sekuat itu gampang dihancurkan rantai matahari berapi. Sayang, kalau pedang ini punya maksud pedang sejati, masa bisa dikurung rantai matahari berapi? Jangan-jangan Yang Chen yang ngerti bukan maksud pedang, tapi maksud bela diri lain. Kekuatan pedang Gunung Ling. Bola api hijau giok. Kakak Xiang, ini baru serangan pertamaku. Kamu sudah nggak kuat. Cuma segitu aja berani sombong. Kamu harus tahan. Jangan menyerah. Aku belum puas. Kekuatan pedang Gunung Ling. Teknik pedang matahari nyala. Jangan-jangan Yang Chen cuma bisa satu jurus kekuatan pedang Gunung Ling itu doang. Teknik pedang matahari merahmu belum matang. Jangan dipakai lagi. Memalukan. Tunjukkan yang lebih hebat. Biar aku lihat. Yang Chen, jangan sombong dulu. Gaya menarik bara. Gawat, ini kartu truf terkuat Zuo Shang. Nggak mungkin ditahan kekuatan pedang Gunung Ling. Kekuatan pedang Sungai Ling. Tebas. Ini Yang Chen. Yang Chen beneran ngalahin Zuo Shang dan dengan telak lagi. Zuo Shang, kamu kalah. Sialan, aku nggak terima. Yang Chen, kamu hebat. Aku nggak salah pilih. Kamu pantas. Aku secara resmi mengundang kamu tinggal di puncak 7 Plum. Apaan sih ini? Zuo Qiuyao mikir apa? Puncak 7 Plum sekarang isinya cuma praktisi perempuan. Nggak ada cowok satupun. Episode 18. Aku tidak setuju. Apa? Jian Wu Kue ini maunya apa sih? Kakak Zuo, maaf. Untuk ajakanmu, saat ini aku belum bisa menerimanya. Yang Chen, kamu menghina aku ya? Yang Chen, kamu benar-benar tidak tahu diri. Yang Chen, kamu benar-benar keterlaluan. Wanita ini pikirannya dalam sekali. Kakak Zuo, kita bukan satu jalan. Untuk apa? Adik Yang, apa kita ada salah paham? Kalau ada, kamu bisa bilang. Kalau memang salahku, aku akan minta maaf di depan semua orang. Kakak Zuo sebenarnya menerima ajakanmu, bahkan jadi pasangan hidupmu. Bukan tidak mungkin, tapi kamu harus setuju satu syaratku. Bilang saja, syaratmu apa? Kakak Zuo, semua harus ada aturannya. Siapa duluan? Aku sudah punya pasangan. Kalau kamu tidak keberatan, bisa jadi yang kedua. Selamat datang di puncak Huangtanku. Dia bilang apa? Yang Chen, jangan kira karena kamu di Gunung Dohuang aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu anak jalanan yang hina. Tidak tahu diri sudahlah. Berani menghina aku. Aku dan kamu tidak akan pernah selesai. Kakak Zuo, jangan salah paham. Aku pada kamu benar-benar tulus. Sama sekali tidak bermaksud menghina. Sama sekali tidak. Kamu, pergi dari sini. Kalau berani seumur hidup tinggal di Gunung Donghuang. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu menyesal. Bagaimana ini? Kalau aku turun dari Gunung Donghuang, wanita ini pasti akan membunuhku. Kakak Zuo, sudah jelas sekarang. Kemampuanku masih rendah. Boleh aku tahu kemampuanmu? Aku sudah Tianhi tingkat 9. Kenapa? Mau tantang? Hebat! Benar-benar hebat! Aku 18 tahun. Boleh tahu umur kakak? 9 tahun lebih tua. Kakak, berani tidak bertaruh dengan anak jalanan ini? Taruhan apa? 3 tahun. Kakak, 3 tahun lagi, aku akan menantangmu duel hidup mati.
Kamu sanggup tunggu kan? Kamu, Yang Chen, bersumpahlah dengan hati pedangmu. 3 tahun lagi duel hidup mati. Aku Yang Chen bersumpah di sini. 3 tahun lagi akan bertarung dengan Zuo Qiu Yao. Hidup mati tanggung sendiri. Kakak Shuo, hari ini aku dapat banyak. 3 tahun ke depan, dengan kamu sebagai patokan, aku pasti tidak akan ngalas. Terima kasih. Bang, wanita itu tidak beres. Dia menyimpan niat membunuh yang kuat. Kita harus hati-hati. Xiao Kui, aku tahu itu. Tapi kemampuan kita masih lemah, tidak bisa lawan langsung. Terpaksa aku provokasi, membuat janji 3 tahun lagi. Tapi kita cuma punya waktu 3 tahun. Kalau dia nanti sudah mencapai Zifu. Xiao Kui, tenang saja. Aku pernah masuk rahasia dacang. Menyerap energi dari tulang abadi itu sangat sulit. Zuo Qiu Yao sejenius apapun, 3 tahun tidak mungkin capai Zifu. Sampai 1/10 saja, dia sudah hebat luar biasa. Benar, kalau begitu, wanita sombong itu cuma punya 3 tahun hidup. Berteman dengan 2 orang bodoh yang tidak tahu malu ini, kok rasanya ada yang salah ya? Bang Chai, kamu adalah kakak tertua. Kamu kakak tertua kami berdua. Yang Chen, ini bisa dibicarakan lagi tidak? Bang, maksud kamu apa? Mulai hari ini, semua orang di Gunung Donghuang tahu soal kita bertiga. Masih perlu dibicarakan? Ayo, ke pencak Huang Tanku. Tidak, ke Gua Yongbu NU. Sekarang kita sembah langit bumi, lakukan upacara bersaudara. Bagus itu. Yang Chen, bakat Zuo Qiu Yao tak tertandingi. Bahkan para tetua perguruan pedang kalah darinya. Dia sering latih tanding dengan tetua perguruan. Katanya lebih sering menang, sangat kuat. Kamu yakin 3 tahun lagi ada peluang? Memang kenapa? Selama dia tidak capai Zifu dalam 3 tahun. 3 tahun lagi hari ini hari kematiannya. Atas dasar apa? Atas dasar bakat kakakku tak tertandingi di dunia. Tak tertandingi. Yang Chen, Jian Wu Kue bilang kamu sudah bangunkan Hui. Lebih dari 1. Apa? Pasti bukan Yi Pedang. Cepat, cerita. Hui apa saja? Wuyi bayangan dari elemen kegelapan. Dan Kamu bukan manusia. Yang lain? Wuyi ketangguhan dari elemen tanah. Oh, Hui ketangguhan. Hui ketangguhan masih wajar. Episode 19. Yang Chen, itu pedang kayu di punggungmu? Sejak pertama ketemu, kamu selalu bawa pedang kayu hitam itu. Jangan-jangan barang istimewa? Benar, pedang kayu hitamku ini memang harta karun. Meski masih bentuk kasar. Belum diukir formasi, tapi bahannya luar biasa. Formasi biasa tak layak untuknya. Kamu beruntung sekali. Ayo, aku bawa kalian masuk. Xiao Chen, Xiao Kui, ini platform Yonggu. Katanya artefak gelap. Di atasnya ada ukiran formasi, bisa kumpulkan energi spiritual. Biasanya aku duduk di sini untuk berlatih. Bagus, barang bagus. Kak Chai, platform Yonggu ini ada apa istimewanya? Katanya dari zaman kuno. Detailnya aku juga kurang tahu. Info lengkapnya mungkin hanya tetua sekte yang tahu. Kak Chai, boleh aku minta sesuatu? Platform Yonggu ini kasih aku gimana? Barang bagus di tubuhku banyak loh. Pasti bikin kamu puas. Kasih kamu? Jangan macam-macam kamu. Ini milik sekte. Mana bisa diambil sembarangan? Itu melanggar aturan sekte. Bisa kena hukuman. Oh, begitu ya? Kak Chai, kamu mau pahami maksud tempur kedua enggak? Maksud tempur kedua? Bocah ini ternyata punya cara dapat maksud tempur kedua. Kukira dia dapat karena keberuntungan. Kak Chai, aku kuasai teknik rahasia ajaib. Bisa buka maksud tempur dari reruntuhan kuno. Apa? Serius? Kak Chai, hubungan kita kan dekat? Sesama saudara mana mungkin bohong? Bersaudara dulu. Oke. Hari ini, kami bertiga bersumpah dengan jiwa. Bersaudara hidup mati, tak akan berpisah. Xiao Chen, mulai sekarang panggil begitu. Cepat ceritakan, teknik rahasia apa itu? Belum pernah dengar yang kayak gini. Teknik tanpa nama. Aku juga dapat secara kebetulan. Xiao Kui bisa jadi saksi. Kalau nggak percaya, tanya dia. Xiao Kui,
Kakakmu bilang benar? Masa bohong? Waktu latihan kalian di alam tersembunyi agung masih berapa lama? Kurang dari 3 jam lagi. Punyaku tinggal setengah jam. Xiao Kui jaga rumah. Aku sama Xiao Chen Cepat pergi. ikut. Yang Chen, kamu kan ada di daftar undangan pesta teh kakak Zuo? Kok nggak datang? Sudah ke sana. Semua cuma pamer doang. Nggak menarik. Lebih baik manfaatin waktu buat latihan. Masa sih? Jangan-jangan kalah duel terus malu. Makanya kabur sendiri? Minggir! Nggak punya mata ya? Kakak Jie, Kamu siapa? aku Yunzong Xiaoyuan dari keluarga Yunzong. Kakak Jie nggak ikut pesta teh puncak 7 plum? Ini semua kenapa sih? Xiao Chen, terakhir aku nemunya sampai sini. Kerangka ini bukan cuma elemen api, tapi aku samar-samar merasa familiar. Cepat pakai teknikmu, cek ada maksud tempur api atau enggak. Wah, Kacai, tempatnya bagus. Nggak ada orang. Jangan-jangan hari ini kita dapat rezeki? Burung cahaya suci. Ini pasti anak burung cahaya suci. Burung ini lahir bawa api cahaya agung. Semuanya kuat luar biasa. Di mana? Xiao Chen ada ketemu sesuatu enggak? Kacai, kali ini kita dapat jackpot. Yang ada di kerangka ini, di luar bayanganmu. Jackpot? Cepat bilang, maksud tempur apa yang kamu temukan? Bukan maksud tempur. Bukan maksud tempur? Bukan maksud tempur terus kamu heboh kenapa? Tapi aku temukan yang lebih berharga dari maksud tempur. Apa? Kak, kamu pernah dengar api cahaya agung? Api cahaya agung? Kayaknya belum. Kampungan. Burung cahaya suci pasti pernah dengarkan? Burung cahaya suci? Jangan bilang ini. Xiao Chen, ini beneran kerangka burung cahaya suci? Episode 20. Kak, ini benar tulang belulang burung Sheng Guangluan. Tapi, ini cuma tulang anak burung Sheng Guangluan. Api suci, api suci. Tapi bagaimana cara mengambil api suci ini? Kak Sai, rasanya kayak naik roller coaster ya? Kau bilang? Kak, tenang. Aku punya cara. Hari ini kita akan bagi api cahaya suci agung. Xiao Chen, kau punya cara? Tentu saja. Lalu tunggu apa lagi? Cepat, cepat, cepat. Kau! Ini api cahaya suci agung. Kak Zai, kau masih bengong apa? Sekarang. Kakak, kau cepatanlah. Kalau begini terus, aku tidak bisa tahan lama. Kau tahan dulu. Xiao Chen. Kau baik-baik saja? Tidak apa, cuma kesadaran jiwaku terkuras habis, hampir kosong. Syukurlah. Xiao Chen, ini pil bintang belang bisa memulihkan kesadaran jiwa dengan cepat. Pil bintang belang? Ada pil seperti ini? Sangat langka. Ayahku yang meraciknya. Kak Sai, energi api kita sekarang sama. Namanya energi sejati api suci. Xiao Chen, ini. Energi sejati api suci ini mengerikan sekali. Dibanding energi sejati matahari langitku dulu, lebih kuat puluhan kali lipat. Dalam tulang belulang dewa binatang ini masih ada segumpal darah murni Sheng Guangluan, disebut darah dewa. Sayang aku sekarang belum bisa mengambilnya. Xiao Chen, terima kasih. Kak Sai, kita bersaudara hidup mati. Masih perlu bilang terima kasih? Ada apa? Kok jadi begini? Kak Sai, bagaimana ini? Xiao Chen, tenang. Kalau tidak salah, tongkat hitam ini pasti senjata kuno yang hebat. Tingkatnya pasti tidak rendah.
Mungkin harta tingkat bumi juga tidak mustahil. Xiao Kue sedang berusaha keras menaklukkannya. Saat ini kita tidak boleh ikut campur dan tidak boleh mengganggu. Dia cuma bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kak Sai, gua kuno yang milikmu ada formasi pelindung kan? Bukan formasi pelindung, cuma formasi ilusi yang bisa mengisolasi. Xiao Chen, ini jiwa bela diri Xiao Kue, jiwa bela diri yang mengerikan. Kok aku tidak pernah dengar? Kakek pernah berpesan pada Xiao Kue, sampai saat hidup mati tidak boleh memunculkan jiwa bela diri. Sepertinya identitas Xiao Kue pasti tidak biasa. Jangan-jangan memang dia ditemukan kakek? Senjata jiwa. Xiao Chen, itu senjata jiwa kan? Kau lihat, itu senjata jiwa kan? Orang bodoh memang beruntung. Anak ini keberuntungannya keperlaluan. Kita berdua baru dapat api cahaya suci agung. Dia ngalah lebih parah lagi. Dapat senjata jiwa ini. Kak Sai, aku. Tidak apa. Xiao Kue, sebenarnya apa yang terjadi? Kok sampai berbahaya begitu? Kak Sai, aku sedang latihan. Tiba-tiba platform kunoyong di bawahku meledak. Muncul tongkat hitam yang aneh. Dia menyerap energi sejatiku dan kesadaran jiwa dari lautanku. Aku melawan mati-matian, akhirnya terpaksa memunculkan jiwa bela diri dan berhasil menaklukkannya. Itu senjata jiwa kan? Aku juga kurang tahu. Aku menerima informasi yang sepertinya sangat kuno. Cuma bilang tongkat hitam itu namanya Egan. Ada juga informasi yang putus-putus. Tentang jiwa senjata. Jiwa senjata? Xiao Kue, kalau ada jiwa senjata pasti senjata jiwa. Tapi namanya agak aneh. Dari sekian nama, kok harus Egan? Jiwa senjatanya sepertinya terluka. Butuh energi kegelapan untuk pulih dan bangun. Xiao Kue, kau akan sibuk ke depannya. Egan memang senjata jiwa, tapi untuk waktu lama dia akan jadi bebanmu. Tapi ya, dapat senjata jiwa tetap bagus. Hai ini hari baik. Kita bertiga dapat hasil. Harus merayakan dengan minum. Aku punya alat. Hari ini kita melepas diri